Assalamualaikum, saya Fikri Azim Sundapa melaporkan dari tempat wawancara. Di sini saya akan mewawancara suatu dinas yang bergerak di bidang perlindungan anak dan juga perlindungan wanita. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Dek. Dari mana? Saya dari Universitas Gunadarma, Ya. Jurusan Ilmu Komunikasi, ingin membuat suatu wawancara Ya. terhadap Ibu. Jadi saya ada 5 pertanyaan di sini untuk Ibu. Ya. Di sini yang pertama, nama Ibu dan pekerjaan Ibu bergelut di bidang apa sih, Bu? Kebetulan saya nama Wiwin Sukarsi. Saya kebetulan jadi Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Bogor. Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bogor. Bidang Ibu biasanya menangani kasus apa aja sih, Bu? Gini, saya kebetulan kan bidang pemenuhan hak anak. Kebetulan kita itu menangani semua permasalahan hak anak, termasuk dalam hak anak dalam perlindungan terhadap kekerasan atau dalam hak anak apapun gitu. Begitu, Bu. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan anak-anak di Indonesia, Bu? Di Kota Bogor kita punya mitra, ada yaitu P2TP2A, yaitu Pusat Pemberdayaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan terhadap dan anak. Nah, di situ kita adalah penanganan kasus terhadap anak. Di antaranya misalkan untuk pendampingan terhadap kekerasan terhadap misalkan seksual atau terhadap kekerasan dari orang tuanya ke anaknya, dan ada juga pernikahan dini, itu dicegah dalam situ. Nah, kita di situ di bidang saya itu ada pendampingan. Nah, selain juga itu ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yaitu untuk konseling, sifatnya konseling. Jadi seandainya ada anak misalkan trauma, misalkan ada trauma, itu ada konsul melalui Puspaga. Mereka itu diantaranya di dalamnya itu terdiri dari para psikolog. Nah, jadi dan gratis, nggak usah dibayar. Nggak berbayar, Bu? Nggak berbayar. Termasuk P2TP2 juga di dalam itu ada advokat, psikolog, misalkan konselor. Dalam pendampingan kasus tersebut tidak berbayar. Kita udah bekerja sama dengan pengadilan, kejaksaan, rumah sakit umum, dan rumah sakit Paduki Mahdi. Seperti itu. Ya. Pertanyaan ketiganya, Bu, ada apakah masa pandemi ini menaiknya kasus dari kekerasan atau pencabulan atau segalanya, Bu? Sekarang itu masa pandemi itu banyaknya pernikahan dini, nah, terus kekerasan terhadap anak. Nah, itu mungkin karena tadi itu pernikahan dini itu banyak diakibatkan dengan adanya misalkan perceraian orang tua dan orang tua yang mungkin bapaknya tidak kerja, akhirnya anak suruh untuk bekerja. Karena sekolah online juga kan, Bu, ya? Bukan bekerja, menikah. Iya. Akhirnya untuk meringankan beban keluarganya. Dan di sisi lain juga sekolah itu sekarang kan tutup. Iya, nah, ini PR kita untuk dinas karena adanya ketergantungan anak dengan gawai, misalkan untuk laptop, HP, main game. Ya. Nah, sekarang itu banyak diantaranya anak-anak yang banyak masuk rumah sakit. Mungkin ada juga tahu kan sekarang di TV banyak yang masuk ke rumah sakit karena gawai itu, karena ketergantungan main gadget tersebut. Berlebihan gitu. Ya, itu adalah tugas di bidang Ibu. Ini ada pertanyaan keempat, Bu. Ya. Jelaskan faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Faktor-faktor penyebabnya. Kalau misalkan tapi tadi udah dijelasin juga ya? Ya, tapi udah. Lebih Kan dijelasin lagi. Di antaranya misalkan terhadap anak itu mungkin karena orang tua awalnya misalkan kerja. Dalam masa pandemi kan sekarang banyak di antara yang gulung tikar, akhirnya orang tuanya tidak bekerja. Akhirnya dengan kekurangan ekonomi akhirnya suka ada kemungkinan temperamen orang tuanya, akhirnya ya anak-anak terjadilah ke anak keras akhirnya. Emosional. Ya, betul.
Nah, terus terhadap perempuan. Nah, gini juga sama terjadi perceraian. Nah, perceraian itu karena mungkin faktor ekonomi juga. Iya. Nah, misalkan ibunya itu mungkin gaya hidupnya tinggi, sekarang harus berhemat-hemat karena mungkin suaminya tidak bekerja, ya mau tidak mau seperti itu. Iya. Gitu. Baik Bu. Ini yang pertanyaan terakhir. Menurut Ibu nih, bagaimana cara menangani kasus KDRT dalam rumah tangga? Jadi di kasus-kasus yang tadi dibahas itu biar suatu hari itu makin berkurang gitu penanganannya. Gini, kita kalau KDRT itu emang banyak sekarang juga yang udah masuk ke P2T P2A, dan kita dijadikan untuk mediasi supaya tidak terjadi hal-hal itu, dan akan ditindak itu merupakan suatu kriminal, udah kekerasan. Nah, kita itu ada aturannya juga yang kalau seandainya kekerasan terhadap perempuan, suaminya terhadap perempuan, itu akan ditindak sesuai dengan peraturan pemerintah. Ada diatur juga dalam undang-undang ya Bu ya? Ada diaturan sesuai dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Baik Bu, kita sudahi pertemuan kali ini. Terima kasih ya Bu. Ya, makasih ya Dek ya. Ya, terima kasih. Rajin ya belajarnya ya Dek ya. Saya Fikri Azim Sundapa melaporkan dari tempat wawancara. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.